Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 23 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, bukan hanya percaya tetapi melakukan kehendak-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaa. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah bukan hanya percaya, tetapi melakukan kehendak Bapa. Ayat inti terdapat di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kekudusan berarti ketaatan yang sempurna kepada hukum Allah. Engkau harus dan jangan. Mereka yang tidak mengindahkan hukum ini, kecuali menghancurkannya dengan tindakan mereka yang tidak kudus, sedang memberontak terhadap Allah dan tidak mungkin menjadi kudus. Apakah mereka yang begitu berani mengaku dikuduskan sedang melakukan pekerjaan Kristus? Apakah mereka menjunjung tinggi hukum Allah yang diberikan di Gunung Sinai di hadapan banyak orang? Mereka menyatakan bahwa mereka memiliki kekuasaan Allah, tetapi Kitab Suci menyatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Yesaya 8 ayat 20. Doktrin lain yang akan disampaikan adalah bahwa yang harus kita lakukan hanyalah percaya kepada Kristus. Percaya bahwa Dia telah mengampuni dosa-dosa kita, dan bahwa setelah kita diampuni, mustahil bagi kita untuk berbuat dosa. Ini adalah kejahatan setan. Memang benar bahwa kita harus percaya kepada Kristus. Dialah satu-satunya harapan keselamatan kita. Tetapi juga benar bahwa kita harus mengupayakan keselamatan pribadi kita setiap hari dalam iman, bukan dengan sombong, melainkan dengan rasa takut dan gentar. Kita harus menggunakan segala daya keberadaan kita dalam pelayanan kepadanya, dan setelah kita melakukan yang terbaik, kita tetap harus menganggap diri kita sebagai hamba-hamba yang tidak berguna. Kuasa ilahi akan bersatu dengan usaha kita, dan saat kita berpegang teguh kepada Allah dengan tangan iman, Kristus akan memberikan kepada kita hikmat dan kebenarannya. Dengan demikian, atas berkat karunia-Nya, kita akan dimampukan untuk membangun di atas fondasi yang kokoh. Bukanlah tujuan Allah agar kita menjadi kerdil dalam kehidupan beragama. Dia ingin kita terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan kebenaran.
Dia ingin kita mampu melakukan pekerjaan yang lebih baik baginya hari ini daripada yang kita lakukan kemarin. Dia menyediakan sorga yang penuh berkat bagi kita, dan Dia ingin kita menuntut berkat-berkat ini dan memuliakan Allah sebagai murid-muridnya yang taat. Selagi kita mengikuti langkah demi langkah untuk mengenal Tuhan, kita tidak perlu berharap bahwa perjalanan akan bebas dari rintangan. Sama pastinya, seperti kita berusaha mengabdi kepada Tuhan, demikian pula pastinya setan akan mengerahkan segala daya upayanya untuk menghancurkan kita. Namun, pertolongan telah diberikan kepada Dia yang Maha Kuasa dan kepada setiap anaknya yang bergumul, yang memohon kasih karunia-Nya. Dengan percaya, Dia datang dengan pertolongan yang dibutuhkan. Kita memiliki keterikatan yang Maha Kuasa yang telah menang dalam kemanusiaannya. Dan kita harus terus maju dalam pekerjaan kemenangan dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Dalam kekuatannya yang kita akui dengan iman, kita meraih kemenangan atas dosa. Dikutip dari manuskrip 27 tahun 1886. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 19 Mei tahun 1890 paragraf 10. Dari mimbar-mimbar gereja masa kini diucapkan kata-kata, percayalah, hanya percaya. Miliki iman di dalam Kristus. Kamu tidak perlu berurusan dengan hukum lama. Hanya percayalah kepada Kristus. Betapa berbedanya ini dengan perkataan Rasul yang menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat lanjutkan. Kita harus memiliki iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa. Banyak orang berusaha menggantikan iman yang dangkal dengan kejujuran hidup dan berpikir melalui hal ini untuk memperoleh keselamatan. Tuhan menuntut saat ini persis seperti yang Dia tuntut dari Adam di Eden, penurutan sempurna kepada hukum Allah. Kita harus memiliki kebenaran tanpa celah, tanpa noda. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 34 paragraf 2. Kekudusan berarti ketaatan yang sempurna kepada hukum Allah. Engkau harus dan jangan. Mereka yang tidak mengindahkan hukum ini, kecuali menghancurkannya dengan tindakan mereka yang tidak kudus, sedang memberontak terhadap Allah dan tidak mungkin menjadi kudus. Saudaraku dalam Tuhan, setelah kejatuhan Adam yang gagal untuk menuruti hukum Allah dengan sempurna, bagi kita diberikan kesempatan kedua, dan tidak hanya diberi kesempatan, tetapi juga ada bantuan. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 19 Mei tahun 1890 paragraf 10. Orang berdosa diberi kesempatan kedua untuk menuruti hukum Allah dalam kekuatan penebus ilahinya. Salib Kalvari selamanya mengutuk gagasan yang telah ditanamkan setan di hadapan dunia Kristen bahwa kematian Kristus menghapuskan bukan hanya sistem pengorbanan dan upacara simbolis, tetapi juga hukum Allah yang tak berubah, dasar tahtanya, cerminan karakternya. Kematian Yesus di kayu salib menyatakan bahwa hukum tidak dapat dihapus. Tetapi setan ajarkan kebalikannya, bahwa hukum sudah dihapuskan di kayu salib. Itu sebabnya muncul ajaran percaya saja, tidak perlu lagi menurut hukum. Pekabaran renungan pagi hari ini ingatkan kita semua bahwa menolak menurut hukum Allah sama dengan memberontak kepada Allah.
Sebab penurutan hukum adalah pengudusan. Signs of the Times tanggal 19 Mei tahun 1890 paragraf 2 berkata, penurutan kepada hukum Allah adalah pengudusan. Banyak orang memiliki gagasan yang keliru mengenai pekerjaan ini dalam jiwa, tetapi Yesus berdoa agar murid-muridnya dikuduskan melalui kebenaran dan menambahkan, firman-Mu adalah kebenaran. Pengudusan bukanlah pekerjaan yang instan, tetapi progresif, seperti halnya penurutan yang berkelanjutan. Dan jangan lupa pekabaran tanggal 7 Desember 2025 yang lalu tentang penurutan. Dikatakan dalam Patriarchs and Prophets halaman 372 paragraf 2. Melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan pada hukum Allah yang tertulis pada hati kita. Memiliki roh Kristus, kita akan hidup seperti Dia hidup. Melalui Nabi, Dia menyatakan tentang dirinya, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Jadi, penurutan akan hukum Allah itu adalah pengudusan. Tetapi kita menurut bukan dengan kuat kuasa diri kita, namun oleh menerima kasih karunia Kristus, yaitu rohnya Kristus. Maka kita menurut hukum sebagaimana Yesus menurut hukum. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini menutup dalam Christ Triumphant, halaman 364 paragraf 6. Selagi kita mengikuti langkah demi langkah untuk mengenal Tuhan, kita tidak perlu berharap bahwa perjalanan akan bebas dari rintangan. Sama pastinya seperti kita berusaha mengabdi kepada Tuhan, demikian pula pastinya setan akan mengerahkan segala daya upayanya untuk menghancurkan kita. Namun, pertolongan telah diberikan kepada Dia yang Maha Kuasa dan kepada setiap anaknya yang bergumul, yang memohon kasih karunia-Nya dengan percaya, Dia datang dengan pertolongan yang dibutuhkan. Kita memiliki keterikatan yang Maha Kuasa yang telah menang dalam kemanusiaannya, dan kita harus terus maju dalam pekerjaan kemenangan dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret. Dalam kekuatannya yang kita akui dengan iman, kita meraih kemenangan atas dosa. Dan pertolongan itu adalah kehadiran Yesus dalam hidup kita. Di dalam Yesus, kita dapat hidup melakukan kehendak Bapa. Percayalah, maka tuduhan setan terbantahkan, sebab Kristus hidup dalam kita. Kita pun dapat menurut akan kehendak Allah dengan sempurna. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, ya kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada pagi hari ini. Di dunia ini ada ajaran yang berkata cukup percaya saja, tidak perlu menurut hukum. Dan ajaran seperti itu berasal dari setan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka kami dapat menuruti akan hukum-Mu, kehendak-Mu dengan sempurna. Dan penurutan itu adalah pengudusan, yang mana sebagaimana kami bertumbuh hari demi hari, pada akhirnya kami boleh diterima dengan benar dan boleh layak menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.